أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kemaha pengasihan dan kemaha penyayangannya, Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat melimpah, Bapak Ibu. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat hidayah. Karena ketika kita mengikuti hidayah ini yang Allah turunkan, Al-Quran dan Al-Hadis ini, maka sudah ada jaminan dari Allah kita tidak akan sesat dan celaka. Sebagaimana Allah telah mengkabarkan kepada kita dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Toha ayat 123, Allah mengatakan di penggalan terakhirnya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ barang siapa, kata Allah, yang telah datang kepada mereka petunjukku, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, barang siapa yang telah datang kepada petunjukku, maka tatkala petunjukku itu diamalkan, maka di penggalan ayat itu Allah mengatakan fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, Bapak Ibu. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini luar biasanya nikmat hidayah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin kita tidak akan tersesat di dunia ini. Namun di ayat yang berikutnya, kalau kita berpaling dari petunjuk itu, Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu masyi'atan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Namun kalau seandainya seorang itu berpaling dari petunjukku tersebut, maka baginya kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti dia akan disebarkan oleh Allah, atau dia akan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan dan kami akan buat dia dalam keadaan buta ketika di hari kiamat, ketika di akhirat kelak, orang-orang yang tidak berpegang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pengajian kita, lanjutan pada pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya dari kitab tauhid ini. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i
au daf'ihi. Kata beliau, babun minasyirki, bab termasuk perbuatan syirik. Lubsul halqati, memakai gelang, wal khayti atau dan benang, wa nahwihima dan yang semisal keduanya. Li raf'il bala, ya diyakini bisa mengangkat mara bahaya bala, au daf'ihi atau menolak bala, atau sebagai penolak bala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengatakan minasyirki. Jadi min di sini maknanya adalah sebahagian, litab'id, ya, menunjukkan makna sebagian. Artinya ini sebagian contoh dari perbuatan syirik. Jadi di antara contoh perbuatan syirik itu adalah seseorang memakai ya gelang, kalung atau apapun yang dia pakai, aksesoris apapun yang dia pakai, dan juga benang dan yang sama dengan kedua ini Pak, namun diyakini ya memiliki suatu kelebihan, memiliki suatu power atau kekuatan yang bisa mengangkat mara bahaya dan menolaknya, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa secara ilmu pengetahuan yang dipakai itu bisa mengangkat bala dan mencegahnya. Hanya sekedar doktrin saja dan keyakinan turun-temurun. Ini termasuk ya Bapak Ibu bagian daripada perbuatan syirik. Kemudian penulis di sini Bapak Ibu membawakan dalil ya firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 38. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilin. Yang artinya, kul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, afara'aitum ma tad'una min dunillah, kabarkan kepadaku. Makna afara'aitum yakni akhbiruni, kan gitu. Kabarkan ya kepadaku ya tentang orang-orang yang tad'una min dunillah, yang beribadah, yang menyeru, yang berdoa kepada selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, apabila Allah mengendaki bagiku malapetaka, kemudaratan, hal hunna kashifatu dhurri, apakah yang mereka sembah itu bisa yang mengangkat mara bahaya yang menimpaku. Au aradani birahmatin, atau Allah kalau menginginkan rahmat ya kasih sayang kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmatin, ya apakah mereka sesembahan selain Allah itu mampu untuk apa? Untuk menahan kasih sayang atau rahmat Allah. Qul hasbiyallah, katakan ya cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan kepadanya lah ya, kepada Allah lah yatawakkalul mutawakkilun, bertawakal orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya menegaskan bahwa yang bisa menolak mara bahaya dan yang bisa mendatangkan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada benda-benda di dalam Islam itu yang keramat. Karena memang Bapak Ibu ketika orang memakai benda-benda seperti ini, memakai zimat dan yang semisalnya, ketika ada keyakinan terhadap benda itu yang memiliki kesaktian, maka tidak ada dalam Islam itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya keyakinan adanya benda-benda yang memiliki ya keistimewaan ya, yang memiliki kehebatan, yang memiliki power gitu ya.
dalam Islam itu tidak ada, Bapak Ibu. Sampai-sampai Hajar Aswad saja disebutkan riwayat dari Umar bin Khattab dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Umar bin Khattab hendak menciumnya, apa kata beliau? Inni la'alamu annaki hajarun. Sesungguhnya aku tahu, wahai Hajar Aswad, kamu itu hanya sekedar batu biasa. Ya. Falaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabaltuki. Kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu, maka tidak akan aku cium engkau, wahai Hajar Aswad. Fa innaki la tanfa'u wa la tadur. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mara bahaya. Tidak ada keramatnya, Pak. Padahal Hajar Aswad dalam riwayat hadis yang lain, Pak, disebutkan bahwa Hajar Aswad ini adalah batu dari surga, yang awalnya namanya Hajar Abyad, batu putih. Namun disebabkan karena banyaknya dosa anak Adam, maka berubahlah menjadi hitam. Namun tidak ada juga kesaktiannya. Tidak boleh dijadikan zimat, tidak boleh dianggap apa-apa. Dianggap dia bisa menolak mara bahaya, mendatangkan manfaat. Dan itu ditegaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, menunjukkan bahwasanya dalam Islam ini tidak ada pengkeramatan terhadap benda-benda. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melihat hadis-hadis Nabi, dan akan dibahas ya di pembahasan ini juga, banyak sekali, Pak, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau, Rasulullah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Jadi barang siapa orang yang menggantungkan zimat, meyakini zimat itu memiliki kehebatan, bisa menolak mara bahaya, bisa mendatangkan manfaat, maka sungguh, kata Rasulullah, pelakunya telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka Bapak Ibu, tidak ada dalam Islam itu zimat penglaris, atau zimat pelet, itu semua tidak ada, bukan merupakan bagian dari amalan dalam Islam. Boleh jadi itu amalan dalam agama lain, wallahu alam, tapi dalam perspektif Islam maka tidak ada hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sekedar ayat Al-Qur'an, Pak. Nah, walaupun itu ayat Al-Qur'an, Pak, namun bukan itu Allah turunkan ayat itu. Jadi Al-Qur'an yang Allah turunkan itu untuk diapain, Pak? Untuk dibaca. Iqra, kata Allah, itu ayat yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian untuk ditadaburi, Pak, direnungi maknanya, diambil pelajaran gitu kan, dan untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Ini sering kami sampaikan sebagaimana firman Allah itu, Bapak Ibu, dalam surah Shad ayat 29. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab dari Allah, kitab suci Allah. Anzalnahu ilaika, telah kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk apa? Liyadabbaru ayatih, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang berpikir itu, Pak, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil tadzkirah, pelajaran dari Al-Quran. Bukan disalahgunakan, dijadikan untuk apa? Untuk kalau memikat gadis untuk pelet, baca ayat itu, Pak, tulis ayat, insyaallah ya. Nah, kalau ditulis di malam Jumat, kan, di malam Kliwon, Pak ya. Banyak amalan-amalan yang lain, baca lagi zikir yang ini, untuk apa? Untuk pelet, gitu. Bukan itu ternyata Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari, diamalkan, ditadaburi setiap kandungan-kandungannya, sehingga hati kita ini hidup, Pak. Karena kalau seandainya kita membaca Al-Quran, Pak, namun tidak kita tadaburi, Pak, ada ancamannya. Makanya minimal harus ada Al-Quran terjemahan, Pak. Kalau kita misalkan belum paham bahasa Arabnya kan, sekarang sudah dimudahkan dengan terjemahannya. Jadi kita baca
ayatnya, teks Arabnya, kemudian kita baca terjemahannya untuk apa Pak? Untuk bisa yang menyelami maknanya, memahami artinya, serta mentadaburi dan merenungi kandungannya. Nah, itu nanti yang akan menghidupkan hati kita. Kalau tidak, khawatir kita Bapak Ibu dengan firman Allah surah Muhammad ayat ke-24. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi bacaan Al-Quran? Artinya tidak sekedar membaca, namun dipahami maknanya. Tapi kalau tidak dilakukan, Allah mengatakan atau hati mereka itu ada gembok yang menguncinya. Am 'ala qulubin, atau pada hati-hati itu ada aqfaluha, ada gembok terkunci hati kita. Maka Al-Quran itu adalah obat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, obat. Namun bagaimana cara mengolahnya gitu ya, meramunya tentu dengan cara membaca dan memahami maknanya serta mentadaburinya. Nah, ini baru Al-Quran itu insya Allah akan menjadi obat bagi kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tetapi Pak, yang membuat kita sedih hari ini ya, banyak kaum muslimin yang masih buta dalam membaca Al-Quran. Ya. Bahkan membaca yang Arab saja ya masih banyak yang belum bisa, dan masih banyak yang malas, apalagi membaca terjemahan serta membaca mempelajari tafsirnya ya, untuk mengambil ya hikmah pelajaran yang sangat melimpah di dalam Al-Quran tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembahasan kita ini. Apa kaitan ayat surah Az-Zumar ayat 38 ini dengan bab yang kita bahas ya, bab tentang termasuk perbuatan syirik memakai gelang ya, tali atau benang dan yang semisalnya untuk menolak bala dan mencegahnya. Ini yang dijelaskan oleh pensyarah kitab ini. Qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah, beliau mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, korelasi atau kesesuaian bab ini Pak ya, bab ini ya yang mengandung ayat ini ya terhadap kitab tauhid. Kata beliau annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudad at-tauhid, mimma yudad at-tauhid ya, karena bab ini mengandung penyebutan sesuatu yang menyelisihi tauhid ya. Apa itu? Yang memakai gelang itu termasuk syirik, karena syirik itu lawan daripada tauhid gitu. Wa huwa timasu raf'id dharri aw dafihi min ghairillah, yaitu mencari sesuatu untuk mengangkat mara bahaya atau menolaknya min ghairillah ya, dari selain Allah, litahdhiri minhu. Kemudian beliau membawakan bab ini untuk sebagai peringatan darinya, untuk supaya kita tidak melakukannya gitu ya. Fa inna tauhida, karena sesungguhnya tauhid itu yu'arafu bi dhiddihi, dikenal dengan lawannya. Jadi untuk mengenal tauhid itu Pak, maka kita harus mengenali lawannya, yaitu syirik. Jadi antara tauhid dan syirik ini Pak memang dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Untuk lebih sempurna tauhid kita, mesti kita mempelajari syirik supaya kita bisa meninggalkannya. Kemudian di sini dalam bab ini juga penulis mengatakan minasyirki kan gitu. Min di sini kata beliau min tabi'idiyah, min yang maknanya sebagian, di antara ya. Di antara contoh perbuatan syirik, nah ini dia. Apa itu? Memakai gelang ya, benang dijadikan zimat gitu untuk mengangkat, menghilangkan mara bahaya dan untuk menolaknya. Kalau mengangkat berarti sudah terjadi mara bahaya itu diangkat gitu kan. Kalau menolak berarti pencegahan sebelum terjadi mara bahaya itu. Nah, pakai gelang dulu ya kan, karena gelang ini bisa panangka gitu Pak ya, dari penyakit dan yang semisalnya. Dan ini Bapak Ibu masih banyak di kalangan masyarakat kita, terutama di desa-desa Pak ya, masih banyak kita temui ya anak-anak desa itu Pak, anak-anak kecilnya yang memakai ya gelang ya. Kata orang tuanya tangka palasi gitu Pak ya. Nah,
Padahal dalam agama kita sudah ada solusinya Pak, bukan gelang yang dipakai, namun lebih kepada doa perlindungan yang dibaca oleh orang tua. Sebagaimana Nabi pernah membacanya, Bapak Ibu ya, kepada cucunya. Nah, itu doanya bisa kita hafal Pak ya. U'idzukuma, kalau anak kita 2 orang Pak ya, ada anak kecil kita 2 orang ya. Atau kalau dia laki-laki, u'idzuka ya bikalimatillahit tammah min syarri syaitani wa hamma min kulli ainin lamah. Aku berlindungkan engkau wahai anakku dengan ya kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan syaitan ya, dan hamah binatang ternak, kemudian dari penyakit ya penglihatan mata yang melihat dengan kedengkian, itu namanya ain. Jadi memang dalam Islam ini Bapak Ibu ada namanya penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata yang penuh dengan hasad. Jadi kalau ada orang melihat anak Bapak agak lain dalam hatinya ya. Nah, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan minimal Masya Allah Pak ya. Nah ini ya dikhawatirkan akan menimbulkan suatu penyakit. Memang ada Pak, dalam perspektif agama memang ada namanya penyakit ain. Nah, salah satu tujuan doa itu untuk itu Pak, untuk melindungi anak kita dari penyakit ain itu. Dibacakan sama orang tuanya, sama kakeknya. Kalau Nabi membacakan untuk cucunya, karena asbabul wurud hadis doa itu Pak, Nabi membacakan doa perlindungan kepada cucunya Al Hasan dan Al Husain. Nah, ini bisa Bapak Ibu amalkan juga doa yang seperti itu tanpa melakukan hal-hal yang di luar Islam ya, seperti keyakinan ya dipakaikan baju tabali ya Pak, itu tahayul gitu ya. Kalau kita pakaikan baju tabali, insya Allah itu akan menjauhkan anak kita dari palasi kan gitu. Banyak lagi banyak hal-hal yang di luar ajaran Islam. Nah, tentu yang paling terbaik kita yang mengamalkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dengan juga memperhatikan gizi anak kita gitu ya. Jangan seperti apalasi ya rupanya anak kita kurang gizi gitu Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata beliau minasyirki ya, termasuk perbuatan syirik. Jadi di sini Pak dalam tinjauan bahasa ini memberikan makna sebahagian gitu ya. Artinya sebagian contoh syirik kan gitu. Apa itu? Ai minasyirkil akbar ya, termasuk syirik besar. Bagaimana bisa menjadi syirik besar zimat itu? Memang zimat itu Pak, ulama mengatakan bisa menjadi syirik kecil, dasarnya itu syirik kecil Pak. Ya. Namun bisa menjadi syirik besar kan itu. Kalau menjadi syirik besar itu bagaimana? Kata beliau, ini taqadah, apabila yang memakainya meyakini anna hadhil asya'a, bahwasanya perkara-perkara yang dia pakai, benda-benda yang dia pakai itu tanfa'u wa tadurru bidzatiha, memberikan manfaat dan menolak mudarat dengan dia sendiri, dengan zatnya. Artinya kalau ada orang percaya Bapak Ibu zimat itu betul, zimat itulah yang bisa menolak bahaya, bukan Allah. Ini masuk dalam bab syirik besar. Tapi kalau zimat itu diyakini hanya perantara saja, saya tetap yakin yang menyembuhkan itu Pak Ustaz Allah katanya. Nah, tapi ini zimat ini sebagai perantara, ini syirik kecil Pak, karena dia telah meyakini sesuatu yang tidak ada ketentuannya dan dari Islam, menjadikan suatu wasilah atau perantara yang mana perantara itu bukan tidak dibenarkan ya, baik itu dalam tinjauan ilmu modern gitu ya, ilmu kedokteran gitu ya, ilmiah, atau dalam tinjauan agama tidak ada anjurannya. Maka ada kaidah Pak di kalangan para ulama itu, termasuk syirik kecil itu adalah man ja'ala sababan wa huwa laysa bisababin ya. Barang siapa yang menjadikan sebuah sebab untuk kesembuhan lah, sebab untuk ini itulah, namun dia bukanlah sebab-sebab itu. Ada dua Pak, ada namanya sebab syar'i, sebab yang ada dasar dari agama Al-Quran dan Al-Hadisnya, kemudian ada sebab kauli, yaitu sebab yang memang ya sesuai dengan ya ilmiah, sesuai dengan ilmu pengetahuan ya teknologi ya kan, bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena Islam itu Pak, dia tidak
apa namanya itu Pak, tidak kaku terhadap ilmu teknologi perkembangan dunia, dinamis dia. Tapi kalau masalah keagamaan dia memang harus puritan, dia harus dikembalikan kepada apa, prinsip-prinsip awal yang dipraktikkan oleh Nabi SAW itu dalam perkara ritual. Namun dalam perkara perkembangan teknologi itu Islam mengikuti itu. Maka kalau ada suatu sebab yang diyakini ditinjau dari sisi agama tidak masalah gitu ya. Kemudian ditinjau dari sisi perkembangan teknologi betul ya, dia juga termasalah, itu tidak jadi masalah, bukan termasuk sebuah kesyirikan kan gitu. Namun yang syirik itu Pak ya, sesuatu yang dalam tinjauan agama tidak ketemu, malahan dilarang, dan dalam penelitian ilmiah pun tidak bisa dibuktikan. Contoh ini, seseorang memakai zimat dan meyakini zimat itu bisa mengangkat mudarat kan gitu. Nah, ini tentu ya termasuk perbuatan khurafat dan mengarah kepada kesyirikan. Jadi kapan dia menjadi syirik besar Bapak Ibu? Kalau orang yang memakai itu meyakini ya zimat itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, ya memang sakti zimat, bukan Allah katanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Namun kalau seandainya dia meyakini zimat itu hanya sebagai sebab atau perantara saja, tidak. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Di sini beliau mengatakan atau minasyirkil asghar, atau dia termasuk syirik kecil. Ini taqada, kalau seandainya yang memakainya meyakini annaha sababun, zimat itu atau gelang itu dan sebagainya itu ya, itu hanya diyakini sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Jadi kalau sebagai sebab saja Pak, ini tidak merusak ya, maaf ya, tidak termasuk syirik besar, namun masuk syirik kecil saja Bapak Ibu. Termasuk juga kita mengkonsumsi obat Pak. Jadi obat itu memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita meyakini ya obat itu sendiri yang hebat, dan itu masuk dalam bab syirik juga ya, termasuk perbuatan syirik juga, keyakinan syirik juga Pak. Namun kalau seandainya obat itu kita yakini hanya sebagai sebab, maka dia boleh. Nah, karena memang obat ini Pak bisa dibuktikan secara ilmiah. Memang sudah penelitian eksperimennya sudah luar biasa gitu ya. Nah, memang bisa dibuktikan, masuk dia ke dalam apa, ke dalam penelitian, dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan kalau kita yakini obat itu dengan izin Allah bisa menyembuhkan, harus kita yakini Allah dulu gitu ya, karena Allah yang telah menciptakan ramuan-ramuan obat itu kan. Nah, manusia hanya meracik, namun apa namanya itu, ramuannya, kemudian apa namanya itu, dasar-dasarnya itu Allah yang menciptakan gitu. Manusia hanya bisa mengolahnya, namun bahan-bahan bakunya itu dari Allah. Allah yang telah menyiapkan bagi kita. Jadi tidak termasuk syirik gitu kalau kita meyakini obat itu ya secara eksperimen memang punya khasiat gitu, namun tetap hati kita yang meyakini kesembuhan itu dari Allah hanya sebagai sebab saja, dan ini termasuk sebab syar'i Pak. Nah, beda dengan zimat ya. Kan ada pula orang Pak membuat kita ragu gitu. Kalau kalian mengatakan pakai zimat itu syirik, orang baru itu syirik juga. Nah, beda Pak gitu ya. Kalau zimat ini Pak tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana penelitiannya? Orang barat saja bilang mitos ini, ya, khurafat ini. Tapi kalau obat-obat yang diracik dalam ilmu kedokteran itu, dalam ilmu apoteker itu ya, itu bisa ya, dibuktikan secara ilmiah, dan Islam tidak menolak ilmu pengetahuan yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena ada juga Pak, ya ketika kita bahas zimat ini ya, kita disangkal oleh masyarakat gitu ya. Kalau seperti itu tidak usah ke dokter ya, soal dokter itu sidik juga. Nah, ini ya, ini beda, dua hal yang berbeda. Jadi perbandingannya tidak apple to apple Pak ya. Ya. Zimat mau dibandingkan dengan obat, beda. Kalau obat ya, ini sudah bisa dibuktikan secara ilmiah, ada eksperimennya, sementara zimat ini tidak bisa terbukti, mitos dia ya. Ya, mitos dan tahayul serta khurafat tentu tidak bisa disandingkan atau dianalogikan dengan obat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dia dalam judul bab ini juga penulis mengatakan termasuk perbuatan syirik itu adalah memakai gelang gitu ya. Gelang itu dalam bahasa Arabnya Pak halqah ya, halqatu ya. Halqatu itu kata beliau kullu syai'in mustadirun ya. Segala sesuatu yang memiliki lingkaran. Bisa diartikan nanti gelang, cincin kan ada lingkaran juga. Kalau dipakai di jari tentu cincin, dipakai di tangan tentu gelang, dipakai di kaki gelang kaki gitu kan. Dipakai di apa namanya itu di leher kalung gitu. Jadi segala yang dipakai itu Pak yang memiliki lingkaran itu kalau diyakini ya bisa menolak mudarat ya kan atau mendatangkan suatu manfaat yang tidak ada bukti ilmiahnya, ini jatuh ke dalam syirik kecil ya. Wa nahwihima dan yang semisalnya min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadzal gharad ya, dari sesuatu yang dipakai atau digantungkan dengan tujuan ini Pak, dengan tujuan li raf'il bala, untuk mengangkat bala. Nah, jadi kalau tujuannya itu apapun yang kita pakai, tapi kalau hanya hiasan ya, ibu-ibu misalkan pakai gelang gitu Pak ya, untuk sebagai hiasan tidak apa-apa. Ya kan? Nah, namun jangan diyakini oh ini gelang sakti ini kan. Nah, ini untuk apa ini ya? Untuk memperlancar rezeki. Wah, sesalam mau pakai gelang koyo lama itu ya, wah ya lancar rezeki wah gitu ya. Patang kota santai-santai gitu kan. Nah, sama aja mau pakai gelang ko ado saja gitu. Loka gitu. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Itu keyakinan seperti itulah yang mengarah kepada tahayul dan khurafat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan orang memakainya apa? Li raf'il bala. Raf'ul bala, mengangkat bala, itu artinya kata beliau izalatuhu, menghilangkannya ba'da nuzuli, setelah datang ya, setelah turun bala itu. Raf. Kemudian raf'ul bala itu diangkat bala itu dengan memakai hal yang seperti itu. Kemudian dalam ayat dia yang dibawakan oleh penulis surah Az-Zumar ayat 38 tadi Allah berfirman afara'aitum, itu maknanya kata beliau akhbiruni ya, kabarkanlah kepadaku ma tad'una, apa yang kalian ya seru, ai maknanya adalah ma tas'alunahu ya lijilbil khairi wa daf'id durri ya, au lidaf'id durri ya. Apa yang kalian minta ya kepada sesuatu selain Allah itu lijil bil khairi, untuk mendatangkan kebaikan, au lidaf'il durri, atau untuk menolak kemudaratan. Ini inilah perilaku orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka meminta kepada selain Allah, kepada patung-patung mereka untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Min dunillah, selain Allah, ai ghairuhu, yaitu selainnya ya, minal andadi wal alihah, dari tandingan-tandingan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, dan dari sesembahan-sesembahan yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya atau kemudaratan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menjelaskan kepada kita makna beberapa kosakata dalam ayat ini, Pak. Qul afara'aitum, katakan wahai Muhammad, akhbiruni ya, katakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy itu, tolong kalian sebutkan kepadaku, kabarkan kepadaku, kasih tahu aku kan gitu kalau bahasa kita ya. Ma tad'una min dunillah, dari apa yang kalian seru ya kan selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang kalian minta kepada mereka manfaat dan mudarat itu ya. In aradani Allah, apabila Allah menghendaki kepadaku bidurrin ya. Bidurin itu apa maksudnya? Mara bahaya, diantaranya kata beliau bimaradin ya, penyakit ya, bisa juga au faqrin, atau kefakiran, au balain, atau bala cobaan mara bahaya, au syiddatin, atau kesempitan hidup ya. Hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka patung-patung ya kan sesembahan selain Allah yang kalian minta itu bisa mengangkat mara bahaya tersebut gitu ya, bisa menghilangkan mara bahaya tersebut? Tidak bisa namanya ya kan?
Malahan patung-patung itu bisa mereka hancurkan dengan tangan-tangan mereka. Tidak ada kekuatan sama sekali. Namun kenapa masih disembah? Nah, jawaban orang kafir Quraisy apa Bapak Ibu, jawabannya ya karena ini sudah menjadi kebiasaan kami. Kami telah mendapati ya ma wajadna alaihi abauna. Itulah kebiasaan yang telah diwariskan oleh abauna, oleh aba-aba kami dahulu ya. Oleh orang tua awak dahulu, ini tradisi kami gitu. Maka ya Islam itu Pak meluruskan ya pemahaman tradisi seperti itu. Kalau tradisi dalam Islam itu kita tidak anti dengan tradisi Pak ya, selama tradisi itu tidak apa namanya itu Pak, tidak menyelisih Islam. Maka Islam itu datang untuk meluruskan Pak ya, meluruskan tradisi-tradisi yang kurang baik. Namun kalau ada tradisi yang baik sebelumnya masih dilestarikan. Contoh ya, orang Arab itu punya tradisi memuliakan tamu Pak. Jadi kalau awak pai bertamu sama orang Arab itu Pak, ini Masya Allah, ini tradisi semenjak zaman jahiliyah itu. Ini masih dipertahankan dalam Islam ya, masih bahkan Nabi ya mensupport ya Pak ya, dengan banyak hadis-hadis Nabi tentang memuliakan tamu itu. Bahkan Nabi mengkaitkan orang yang memuliakan tamu itu berarti orang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana diantaranya di dalam hadis Pak yang sering kita dengar, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tanya dia memuliakan tamunya. Ternyata memuliakan tamu ini Pak dalam sejarah Islam sudah merupakan budaya tradisi orang Arab. Maka tidak pernah disinggung oleh Islam, bahkan disupport Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tradisi-tradisi jahiliyah itu diluruskan oleh Islam. Seperti apa? Seperti berbangga-bangga dengan nasab. Nah, ini termasuk minal umuri jahiliyah. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis sahih, termasuk perkara jahiliyah itu adalah yang berbangga-bangga dengan nasab. Iya, ada orang yang mengatakan saya garis keturunan ini gitu ya, yang lainnya itu. Sehingga Nabi mengatakan la fadla bainal arabi wal ajami. Tidak ada keunggulan gitu ya antara orang Arab dan orang non-Arab, orang ajam. Nah, yang membedakan itu hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Nabi tidak membeda-bedakan antara orang Arab non-Arab ya, antara kulit putih, kulit hitam, kulit merah, sehingga dalam Islam itu dihapus rasis ya. Jadi sebelum orang Amerika ya memerantas rasisme gitu ya, yang pernah dialami oleh petinju muslim Pak ya, Muhammad Ali kan seringkali ya beliau itu di apa namanya itu kan dianaktirikan di Amerika itu kan, karena beliau berkulit hitam gitu ya, sering sekali dibully ya kan, diledek gitu kan, karena mereka sangat rasis Pak ya, antara kulit putih dengan kulit apa namanya kulit hitam ini, yang kulit hitam ini dianggap budak aja gitu kan, dianggap rendah kastanya, dianggap remeh gitu ya. Jadi sebelum orang-orang Barat itu ya menggaulkan, memerangi kebudayaan rasis ya, rasisme itu, maka Islam ternyata sudah lebih dahulu Pak ya memerantas yang namanya rasisme itu ya, membeda-bedakan orang dengan warna kulit, suku, ya kan, budaya, ras, keturunan, karena semuanya itu ya sama di sisi Allah. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala semua manusia itu sama, yang hanya membedakan adalah amal solehnya serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Ini ada beberapa lagi pembahasannya karena mengingat sudah jam 6 lewat Pak ya. Nah, maka kita cukupkan dulu mungkin ya pembahasan kita sampai di sini. Masih ya membahas bab tentang termasuk perbuatan syirik dia memakai gelang ataupun benang gitu ya untuk menolak bala dan mencegahnya, masih pada ayat ya 38 dari surah Az-Zumar ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah jam 6 lewat ya. Sebelum kami tutup, mungkin ada ya di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas ini.
kalau kami ada ilmunya, maka insya Allah kita berbagi di pertemuan kita di pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Kepada jemaah yang tentunya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berupa benda yang diyakini bisa menolong bala. Sekarang ada juga bukan benda ya, namun perbuatan yang mungkin tidak ada biasa di Jawa. Jadi kalau macam bulan Haram kemarin ada sedekah bumi. Jadi macam warga itu membangun di kali jalan. Tapi dimakan bersama-sama, didoain oleh kaumnya. Lupa sama Tuhan. Nah, tindakan ini apakah ia termasuk digolongkan beda? Kami mata dia termasuk ini tadi. Tapi sih doa-doa terhadap Jawa juga yang kadang-kadang perbuatannya itu, sama sedekah bumi. Itu tradisi setiap tahun. Jadi bukan di rumah tapi di jalan apa-apa gitu. Masing-masing doa makan, nanti baru makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang kita lihat substansinya apa Pak ya. Jadi sedekah bumi ini apa yang mereka maksudkan gitu. Tapi kalau hanya sedekah bumi itu hanya sekedar ngasih orang makan, itu kan bagus Pak ya. Tapi kalau sedekah bumi itu digunakan untuk apa? Untuk satu yang berbau kesyirikan, itu yang harus kita rubah tujuannya. Mungkin di masa Hindu Pak ya, mereka sedekah bumi dengan apa? Dengan kepala kerbau Pak ya. Yang diyakini itu. Nah, sekarang dirubah aja, ya, jangan yakini seperti itu, ya, bisa dirubah dengan pakan, ya, yang disebarkan itu makanan ikan, gitu kan? Artinya memberikan manfaat kepada ikan-ikan yang ada. Dan keyakinan itu yang kita luruskan Pak ya. Kalau dia meyakini kita harus memberikan tumpal, gitu Pak ya. Kita harus memberikan apa? Ya, sesajen buat bumi atau seperti apa ya, maka kalau ada unsur-unsur syiriknya itu kita luruskan gitu. Dan kalau namanya itu, kalau seandainya budaya itu Pak ya ada unsur kebaikannya seperti makan-makan, itu kan jadi masalah Pak ya dari segi makan-makannya, karena memang dalam Islam itu ya kita dianjurkan untuk apa? Untuk berbagi gitu. Memberikan makan itu, bersedekah itu kan termasuk hal yang sangat besar yang pahalanya Pak ya. Tapi kita lihat Pak ya, jadi intinya kita lihat bagaimana prosesnya gitu. Kalau ada memang unsur-unsur keyakinan, ideologi kesyirikan di situ, disitulah peran kita nanti Pak ya, untuk apa? Untuk kita luruskan. Ya, Allah alam bisawab. Iya. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pelanggan 15 apa yang Bapak tanya. Iya, boleh saja. Ini pada prinsipnya kalau kita lihat itu dia berbagi. Iya. Satu bagian untuk manusia yang makan. Iya. Sebagian lagi dipersembahkan untuk penguasa laut, Iya. masa dulu. Iya. Jadi kan kepalanya dipotong, dipersembahkan ke laut. Iya. Dagingnya dimakan, dibagi-bagikan sama masyarakat. Iya. Atau sama ikan katakan. Iya. Tapi kalau ada kepercayaan seperti itu kan dia mempersembahkan itu, membagikan itu bukan untuk Allah. Iya. Tapi untuk penguasa selain Allah. Iya. Yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz,
Ini untuk memudahkan kita memahami syirik besar dan kecil. Kan biasanya selama ini yang kita dengar itu syirik kecil itu adalah riya. Jadi kalau kita melihat riya itu memandangnya adalah syirik yang mungkin barangkali tidak ada unsur kesengajaan. Kita melakukan suatu kebaikan amal, tapi datang-datang ada muncul dalam hati kita supaya kita dilihat orang. Tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau mati pula, itu kan jangankan tidak ada unsur kesengajaan, bahkan mengeluarkan uang yang begitu banyak. Dia beli misalnya gelasnya, dia yakini dia datang ke kubur, sana kan? Itu bagaimana kita membedakan antara yang kecil dengan yang besar ini? Kemudian juga mungkin barangkali apakah kita memandangnya, apakah yang kecil dengan yang besar ini membedakan kita status dosanya? Seolah-olah yang kecil itu dosanya kecil. Nah, kita lama-lama kan bisa diabaikan. Bahkan apa kan kecil, masih kecil. Terima kasih Ustaz. Ayah, Masya Allah. Ayah Buya ya, mantap ya ulasan dari Buya dan tambahan pertanyaannya ya. Ya, jadi memang ya seperti yang disampaikan oleh Bapak ya, memang kalau hakikatnya memang ada unsur syirik mempersembahkan kepada selain Allah, maka itu tugasnya kita untuk Bapak ya, untuk meluruskan hal yang seperti itu. Ya. Jadi ada, kalau seandainya ada unsur yang seperti itu, yang sebagiannya kerbau lah katakan ya, itu sebagian dagingnya memang dimakan dibagi-bagi, tapi kepalanya itu dipersembahkan kan gitu ya, dijadikan tumbal gitu ya, dijadikan sembelihan kepada Allah. Tentu itu kalau keyakinan seperti itu masih ada, keyakinan seperti itu bagian dari syirik gitu ya. Maka disinilah tugasnya kita untuk meluruskan ya, dengan cara yang bijaksana ya, dengan cara yang tepat gitu ya. Bagaimana bisa masuk dakwah kita untuk meluruskan itu gitu. Karena memang kalau untuk istilahnya itu untuk mencabut kultur itu langsung, maka akan sulit juga. Namun kita bisa mengalihkannya gitu. Yang tadinya keyakinannya itu untuk tumbal ya, maka itu dialihkan ya, itu ada keyakinan seperti itu, maka dialihkan dengan hal yang lain yang insya Allah akan lebih mudah untuk kita kita terapkan gitu atau kita sampaikan gitu. Memang sulit juga Pak ya, karena itu keyakinan yang sudah mengakar, yang butuh proses kita untuk ya menghilangkan ideologi atau keyakinan-keyakinan yang syirik itu ya, yang seperti mempersembahkan untuk penguasa selain Allah, itu saja sudah tidak benar dalam akidah Islam. Ya, ada penguasa, ya ada suatu yang sakti selain Allah yang harus dipersembahkan kepala kerbau itu gitu. Ya, maka harus dijelaskan dan disampaikan secara bijaksana ya, dengan hikmah ya kepada masyarakat yang masih ya meyakini keyakinan yang seperti itu Pak ya. Mungkin itu salah satu cara kita atau solusi yang bisa kita lakukan. Ada istilah kita itu kan dakwah kultural gitu ya. Artinya ya kalau ada kultur yang melenceng itu dari sisi keyakinannya, itu kita berusaha untuk memperbaiki dan menghilangkan keyakinannya dan mengganti dengan hal yang bermanfaat yang tidak ada unsur syiriknya gitu. Contoh mungkin ada keyakinan sebelum orang itu kan menyembelih kerbau itu Pak ya, kepalanya diyakini itu. Kita jelaskan masyarakat itu nggak ada gitu ya. Jadi memang nggak ada penguasa selain Allah. Jadi nggak ada yang istilahnya itu kita harus ngasih tumbal, itu nggak ada. Kalau ingin juga Bapak buang-buang ke laut ya, buanglah pakan ikan gitu Pak ya. Nah, dengan begitu apa akan melestarikan ikan yang ada di laut itu gitu ya. Jadi kita ganti aja gitu Pak. Iya. Dan kita hilangkan unsur-unsur syiriknya kan gitu. Ya, itu bisa sebagai metode bisa kita lakukan Ustaz ya. Nah, kemudian tentang syirik kecil Pak ya. Jadi bagaimana kita standarisasi ya Ustaz ya, untuk membedakan antara ini syirik kecil dan ini syirik besar. Jadi kalau syirik besar itu memang syirik yang apabila dilakukan itu fatal Pak ya.
Ya, karena syirik besar itu beda dengan syirik kecil. Kalau syirik besar itu Pak, ya dosanya itu tentu jauh lebih besar ya daripada syirik kecil. Syirik kecil ini dosa besar juga Pak. Iya. Namun syirik besar itu jauh lebih fatal gitu, karena syirik besar itu ya ulama menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada bisa tidak diampuni dosanya oleh Allah dan pelakunya kekal di neraka. Nah, gitu. Kalau tidak dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara syirik kecil itu ya dia masuk neraka juga gitu ya, akan tetapi tidak kekal, itu perbedaan. Akan tapi ya pelakunya tidak kekal kalau dia tidak bertobat dari syirik kecil. Tapi kalau orang bertobat Pak, baik itu syirik besar atau kecil, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara perbedaannya gitu. Namun ulama itu membuat kaidah gitu ya, kalau syirik kecil itu Pak, sesuatu yang disebutkan syirik dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, akan tetapi ya dia tetap meyakini ya Allah Subhanahu wa taala lah yang mendatangkan manfaat ya, dan Allah lah satu-satunya yang mudarat. Namun dia meyakini suatu hal itu sebagai suatu sebab, namun dia bukanlah sebab. Ini diantaranya Pak ya. Ini diantara standarisasi yang dibuat oleh ulama ya. Diantaranya mereka membuat sebuah kaidah, man ja'ala sababan fahuwa laisa bisababin fahuwa minasyirikil asghar. Barang siapa yang menjadikan sebab ini suatu sebab ya, namun dia tidaklah sebab, maksudnya dia bukan sebab yang bisa diterima baik secara syar'i ya berdasarkan syariat maupun secara kauni, yakni berdasarkan ilmu pengetahuan secara ilmiah gitu. Nah, seperti ya contohnya ziman ini. Jadi kalau seandainya ziman itu orang memakainya hanya sebagai perantara saja gitu ya, tetap yang menolak mudarat itu mereka yakini Allah. Namun ziman ini sebab kita dapat pertolongan Allah itu. Nah, ini dikatakan oleh ulama ini termasuk syirik kecil ya. Ya. Adapun tentang riya juga ya, kalau riya itu juga termasuk syirik kecil ya. Yang mana riya yang disebut di sini adalah riya yang yasir gitu ya, riya yang muncul tiba-tiba ya, dan ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk ya syirik kecil. Jadi membedakan itu memang dosanya Pak ya. Jadi kalau syirik besar ini efeknya di akhirat ya. Kalau syirik besar ini ya maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelakunya diancam kekal di neraka. Sementara kalau syirik kecil itu ya masih ada kemungkinan Allah mengampuninya di akhirat dan dia tidak kekal. Kalau diampuni oleh Allah pasti nanti lama tahun kalaupun masuk neraka masih diselamatkan oleh Allah. Itu diantara perbedaannya Pak ya, untuk membedakan syirik besar dan syirik kecil. Namun dua-duanya bahaya. Dua-duanya baik besar maupun kecil itu harus kita tinggalkan Pak, harus kita jauhi. Walaupun dia syirik kecil, namun juga ya penyebab seseorang itu masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kedua-duanya harus kita jauhi. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya saya. Ya toib ya Bapak Ibu ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada